Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Economics Lounge with ISEI dan kita akan membahas di segmen terakhir ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh regulator agar perkembangan di pembiayaan syariah ini bisa jauh lebih baik. Ya Pak Ajat, mungkin kalau kita lihat ini pelaku kan sangat berperanan gitu ya, apapun polisinya peranannya sangat besar, tapi juga peranan sangat besar butuh policy ini kan, jadi siapa duluan nih gitu. Nah kalau saya lihat sebenarnya policy di syariah ini sudah ada, sudah cukup banyak gitu, tapi masih ada lagi nggak sih sebenarnya yang diharapkan sekali dari pemerintah maupun juga bukannya pemerintah, tapi juga misalnya Dewan Syariah ya, Dewan Syariah ini seperti apa DSN? Ya, jadi kalau boleh kita berharap ya kepada perkembangan industri syariah ini, contoh tadi. Pengembangan kan kita masyarakatnya sebagian besar umat muslim. Betul. Boleh dong Indonesia ini mengkampanyekan sebagai the largest country untuk wisata halal. Betul. Nah untuk itu kan akan sangat dikampanyekan ke seluruh dunia, kemudian kerjasama. Sekarang ini kan orang-orang lagi senang traveling kan. Betul. Mulai dari Irian, mulai dari di Maluku, di Sumatera dan semua menjadi menjadi bisnis gitu. Nah kalau ini dikemas juga dalam bentuk wisata halal, kemudian didorong untuk jadi mempermudah memberikan sertifikasi lah ya, buat tadi food, buat leisure gitu ya. Kan industrinya akan berkembang nanti, baik itu wisatanya, baik itu kemudian SMI-nya, kemudian ya stakeholders yang bermain di wisata halal. Kalau ini menjadi kampanye nasional, ini insya Allah akan sangat-sangat membantu untuk keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Tapi kalau diminta dari tempatnya Bang Adi sebagai MUI Dewan Syariah Nasional ya, terus terang sekarang ini kita sudah hampir setiap hari sudah ya kan sekarang di Bank Syariah ada Dewan Pengawas Syariah yang memang intens mengawasi transaksi keuangan di syariah. Ya udah hampir tiap hari kita duduk bersama dan diskusi panjang juga mengenai. Kalau di antara pelaku sendiri gimana Pak? Pelaku di antara bank syariah, kemudian juga ada yang non bank dan lain-lain. Bagaimana supaya mereka ini saling melengkapi lah, tidak saling memakan gitu? Ya. Kalau untuk yang sesama perbankan kita ada namanya Asosiasi Bank Syariah Abisindo. Kalau untuk yang dengan lembaga keuangan lain, apakah itu di multifinance misalnya, kemudian ada di asuransi. Terus terang ini juga bersinergi juga karena kan kita untuk asuransi harus yang syariah, nggak bisa asuransi yang nggak syariah. Kemudian kalau untuk lending, multifinance mesti multifinance yang syariah. Tapi sekali lagi memang diharapkan supaya industri tumbuh sehat, ya harus ada ada regulasi yang supaya nanti karena syariah ini kan masih kecil ya Bu, masih kecil yang belum sebesar atau belum sematang perbankan konvensional, sehingga masih butuh bimbingan sehingga industri jangan tadi kalau bahasanya Pak Bang Adi ini kan istilahnya keseleo ya, supaya nggak cepet-cepet batuk gitu. Jadi tumbuh berkembang sehat, terus jadi baik itu asuransinya, multifinance-nya, perbankannya. Ini menarik Pak Adi mengenai tadi saya lupa membahas tentang asuransi, ada dana pensiun. Ini kan juga sekarang udah mulai berkembang juga ya tentang syariahnya gitu ya. Ini sejauh mana memang juga berkembang pesat Pak untuk kinerjanya saya? Asuransi berkembang pesat, terutama yang jiwa, yang kerugian masih dalam tahap dia mau berkembang. Tapi kalau yang jiwa sekarang sudah mulai berkembang ya. Kesadaran masyarakat kita udah cukup tinggi ya. Bahkan ada asuransi yang joint venture itu yang memilih Indonesia sebagai pilot projectnya. Karena dianggap majority. Betul. Karena kalau ngomong jiwa ini ngomong number of population, benar nggak? Dana pensiun juga sekarang banyak sekali datang ke Dewan Syariah Nasional ya, untuk membentuk yang syariah. Betul, untuk bikin yang syariah. Karena orang-orang yang mau pensiun ini pengen udah tua ini, jadi pengen mengakhirinya dengan baik. Nah, regulasi apa sih Pak yang perlu dilakukan juga? Tadi kan Dewan Syariah sudah akan mengeluarkan ada empat fatwa ya. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri apa sih kebutuhan yang perlu juga diperhatikan supaya pemerintah juga aware terhadap policy? Kalau harapan kita dari pemerintah sebetulnya ada tiga, bisa kita bagi jadi tiga. Yang pertama adalah dari segi bisnis. Please dari segi bisnis kita dikasih paling enggak akses yang sama. Syukur-syukur kalau ada prioritas dari segi bisnis, baik funding baik financing, tadi kita udah bicara. Yang kedua kita juga mengharapkan agar regulasi-regulasi yang keluar ini Bank Syariah ini punya keunikan sehingga punya kebutuhan yang unik juga. Kita diajak lah ngomong mengenai regulasi-regulasi ini. Jadi jangan keluar gitu aja. Apa gitu. Jangan pokoknya kalau konvensional keluar regulasi A maka ikut langsung. Syariah juga
keluar yang versi syariahnya. Walaupun syariah belum begitu membutuhkan misalnya peraturan tentang hedging syariah misalnya gitu. Syariahnya belum level itu, belum nyampe situ. Tapi karena regulasi hedging konvensional keluar, maka keluarlah hedging syariah, benar nggak? Sehingga pemain dibawa lah, kok itu yang keluar. Yang kami butuhkan sekarang bukan yang itu. Yang depan mata kami persoalan bukan itu, benar nggak? Jadi keterlibatan stakeholders untuk diajak bicara membuat policy regulasi yang baru ini jadi penting. Bisnis melibatkan secara aktif dalam membuat regulasi. Dan yang ketiga ini kita ingin agar kita nggak mau industri nggak. Tapi fairness aja lah. Sesuai kekuatan dia, benar nggak? Jangan sampai ini skala kecil, ente buat peraturan yang kita kagak sanggup, benar nggak? Misalnya kan contoh PSAK 71 nih kalau mau colong PSAK, betul. Itu berlaku untuk semuanya itu. Kita minta untuk syariah ntar dulu dong, kasih waktu kita ngambil napas dikit, karena itu betulin IT-nya mahal. Jadi inilah kita nggak minta infant industry protection, tapi kita minta fairness dan mengikuti sesuai dengan kondisinya. Betul. Gitu ya. Termasuk dalam yang nomor 3 ini adalah pemikiran tentang spin-off. Banyak UUS yang kecil-kecil kalau disuruh spin-off mati itu. Karena skalanya ada yang di bawah 1 triliun. Benar. Jadi ini kan sama aja juga jadi bisa mematikan malahan ya. Jadi yang baru tumbuh bisa mati lagi gitu. Oke Pak Adi, Pak Ajat, terima kasih karena banyak hal yang bisa kita angkat tentang pembiayaan syariah dan kita berharap ke depan bisa lebih baik ya. Ya pemirsa, demikian pembahasan mengenai pembiayaan syariah yang tumbuh pesat. Jadi ada pesan sebenarnya bahwa ke depan masih akan tumbuh baik, bahkan tidak hanya dari pembiayaan tapi juga dari sektor real syariah juga akan berkembang. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan bahwa kebijakan harus mengikut sertakan pelaku, bahkan tidak perlu menyamakan selalu dengan konvensional karena kebutuhan dari pembiayaan syariah atau bank syariah itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua juga yang menarik adalah bagaimana fairness itu juga diberikan kepada syariah, karena kita lihat bahwa saat ini menyamaratakan, tetapi juga syariah perlu diperhatikan. Apabila ada pembiayaan juga perlu misalnya satu ada jaminan, juga syariah harus diberikan juga jaminan. Jadi ini tidak menuntut banyak, tetapi yang penting adalah fairness. Nah, kita berharap pembiayaan syariah ke depan akan lebih maju dan Indonesia juga akan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan untuk pembiayaan di sektor syariah. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.